ini rambutnya mau diwarnain ya, diwarnain warna hitam. Jadi nanti setelah diwarnain terus kita potong nanti biar kelihatan seger ya. Nah guys, ini rambutnya. Jadi pertama-tama ini kita bagi dulu, terus setelah itu kita startnya dari belakangnya. Terus jangan lupa like, comment, subscribe ya, di loncengnya berbunyi biar enak kita komunikasi supaya bisa lihat apa yang saya buat selalu. Oke? Well, jadi kepalanya apa namanya, rambutnya ini dibagi dan diletakkan formulanya itu. Kalau saya sih senangnya tuh dari belakang dulu, karena kalau dari depan duluan itu bisa aja bagus, tetapi kan kalau belakang tuh biasanya tuh lebih lambat jadi gitu. Jadi kalau kita color itu biasanya saya sendiri tuh pasti saya startnya dari belakang, cuman bisa juga dari depan, karena pokoknya terserah mau dari depan atau belakang terserah. Yang jelas ini startnya dari belakang dulu, setelah itu mulai yang ngerjain yang dari samping sampai ke tengah bagian depan, dan akhirnya nanti setelah itu ke belakang. Nah kalau kali ini tuh rambutnya ini kan sangat panjang ya, panjang banget, ini kurang lebih sekitar 90 cm, panjang banget. Jadi dia maunya itu dicat warna blue black ya. Saya bilang sama dia kalau blue black itu misalnya mau kelihatan bluenya kelihatan, harusnya itu kita buang dulu, artinya kita bleaching dulu yang hitam ini gitu. Kata dia, ya kalau di bleaching lama ya mbak. Aku bilang sih kalau bleaching tuh prosesnya nggak bisa cepat, karena kan mengerjakan satu persatu kan. Begitu saya sendiri tuh kalau kerja itu memang detail banget. Jadi kalau orang mau buru-buru mending jangan, karena saya nggak bisa pergi buru-buruin gitu loh. Nah jadi kita startnya dengan cat rambut dulu nih. Terus setelah itu biasanya saya startnya dari akar, setelah itu saya tarik ke ujungnya. Biasanya itu sekelilingnya ini saya ngerjain satu persatu sampai di bagian yang kita terakhir gitu ya. Jadi semua kena yang bagian akar dulu, setelah itu ditarik ya. Dan pengerjaannya itu benar-benar slide by slide, tidak boleh berubah. Jadi misalnya tipisnya cuma 1 cm atau setengah cm, keseluruhannya harus juga sama 1 cm atau setengah cm, tergantung feeling kamu. Misalnya feeling kamu bilang bahwa ini rambutnya kayaknya setengah cm, kalau rambut tebal setengah cm kayaknya dia nggak bisa kita lebih dari itu gitu loh ya. Nah akhirnya jadi dari awal sampai akhir misalnya kita mutusin itu 1 cm ya 1 cm seterusnya sampai selesai, atau setengah cm ya seterusnya sampai selesai gitu. Jadi perlahan-lahan itu pengerjaannya itu memang harus sabar banget. Kalau pekerjaan color itu kalau tidak sabar, yang ada rambut orang itu rusak gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, karena kalau kita mengerjakan sampai rusak rambutnya itu istilahnya rusak banget pun, atau rusak sedikit misalnya oksidannya kegedean gitu ya, itu pasti kan rambutnya kan keras, kayak kasar gitu kan, kayak ijuk, karena itu oksidannya kegedean. Jadi benar-benar harus sangat perhatikan satu persatu. Nah kalau di sini di Kia Salon itu saya jarang banget tuh menggunakan oksidan gede. Maksimal oksidan saya itu 3%. Kalaupun ada yang sampai 6% itu ada kasus yang mana saya harus menyelesaikan dengan 6%. Tapi the rest saya nggak punya tuh lebih dari 3 ya. Kalau 6 itu ya paling 1 botol mungkin ada yang perlu saya perbaiki gitu loh ya, kayak rambut ada mungkin ada orang yang sangat bener-bener henna banget. Nah ini sulit nih kalau saya
tetap di 3 itu bisa juga, cuman pekerjaannya itu nanti banyak buang biaya gitu. Maksudnya kalau 3 itu kan kita ngerjainnya tuh sangat slow ya, jadi sekalipun kita detail banget, tapi kalau terlalu slow juga nanti kita ulang lagi 2 kali gitu. Nah kalau kita bisa bisa menjaga untuk tidak rusak dan pekerjaannya itu kita kontrol dan kita pakai 6% juga bisa gitu. Jadi dalam hal ini saya kadang tuh suka ambil keputusan untuk apakah ini 3% atau 6%. Yang jelas tidak boleh lebih dari oksidan, tidak boleh lebih dari persentase itu, karena motivasi saya itu memang saya selalu bikin color itu rambut orang tujuannya untuk cantik, bagus warnanya, terus yang paling penting adalah rambut itu harus panjang ya. Nah kalau rambut harus panjang berarti kita harus perhatikan dong apa kekurangan dan kelebihan di dalam rambut customer sebelum kita start di color gitu kan. Nah itu kan keputusan decisionnya itu kan ada di tangan kita, bukan customer, karena customer tuh biasanya ya mereka kan mereka kan tidak tahu menahu ya, mereka tuh sangat orang awam gitu kan. Jadi kalau kita itu harus menggunakan oksidan besar dan rambutnya dalam hal ini kita nggak jujur dengan diri kita sendiri terhadap rambut orang, nah itu orang akan merasakan bahwa rambutnya kering, keras, kasar. Terus kalau udah di level yang seperti itu berarti warnanya pun tidak awet gitu loh. Nah itu yang menjadi masalah, orang nggak pernah mengerti dengan hal-hal customer setelah dia pulang dari salon gitu. Karena itu sangat penting untuk si customernya itu setelah dia pulang dari salon tuh dia akan feel gitu, dia feel terhadap rambut dia bahwa rambut dia ini apakah produknya bagus atau produknya itu abal-abal gitu lah istilahnya kayak gitu. Nah kebetulan saya tuh di Kia Salon saya tuh pakai oksidan itu namanya Alpha Farb ya. Nah Alpha Farb ini itu adalah kompetitor produk kosmetik color di Eropa. Itu kompetitornya itu dia adalah produk L'Oreal gitu. Jadi kalau menurut saya nggak pakai L'Oreal, saya pakai Alpha Farb ini sangat menarik banget buat saya. Dan dia tidak Alpha Farb aja, jadi dia menggunakan Alpha Farb itu dia membuat anak perusahaan di bawah dia namanya Yellow. Nah Yellow itulah yang saya pakai sampai sekarang ini udah lebih dari 10 tahun saya pakai produk Yellow ini, dan dia sangat bagus banget, saya senang banget. Terus udah gitu, nah kalau kita lihat kan ini udah rata ya, jadi pengerjaannya satu persatu benar-benar tidak missing gitu ya, tidak kehilangan satu helai pun yang tidak tercat gitu ya. Nah kali ini saya udah maju sampai ke depan ya, jadi back to produk tadi yang saya bilang tadi, Alpha Farb dan Yellow. Sebenarnya produk apa aja tuh memang semua bagus, tetapi kembali lagi ke hairdressernya, apakah hairdressernya ini dia pakai produk itu apakah dia pakai produk ini dia bisa kontrol atau tidak, karena namanya hairdresser ya. Terus dengan produk itu professional color produk kosmetik itu kan memang dia membutuhkan hairdresser yang sudah punya pengetahuan yang banyak gitu atau knowledge ya. Nah ini itu sangat harus diperhatikan sama hairdresser supaya rambut customer itu tetap bagus. Nah kalau bagus itu kan pasti customer tuh datang lagi gitu loh. Dia berharap rambut dia tidak dipendekin, apalagi perempuan tuh sangat consider banget dengan size rambut gitu. Kadang-kadang kalau udah pendek pun dia sangat consider banget, akhirnya tuh dia harus cari hair extension gitu. Jadi ini yang satu hal yang hairdresser Indonesia harus tahu, bahwa aturan-aturan yang kadang perempuan nggak ngomong tetapi kita tahu how they feel, how they need itu. Perempuan tuh
apalagi perempuan cantik, kita tahu banget apa maunya mereka gitu loh. Nah tergantung ya, kalau kebetulan saya kan di bidang kecantikan ini kan udah lebih dari 30 tahun, jadi saya tahu banget itu orang maunya bagaimana. Terus alhamdulillah sih selama ini saya nggak punya masalah dengan penempatan warna yang saya kasih customer, tidak ada masalah karena semua customer yang saya kasih level apapun atau pantulan warna apapun itu pasti mereka senang gitu. Jadi alhamdulillah saya nggak ada masalah dengan itu, dan alhamdulillah mereka tuh balik lagi. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa oksidan yang saya kasih ke mereka itu rambut mereka tuh sangat lembut. Ibaratnya tuh kayak kita punya rambut dari warna hitam ya, jadinya tuh warnanya bagus, tapi kita tidak merasakan bahwa itu color gitu loh. Karena kalau pakai oksidan 3% itu benar-benar kita nggak bisa merasakan bahwa rambut kita tuh di color gitu. Maksudnya di color tuh gini, karena kan orang banyak banget di color tapi rambutnya itu kering, kasar, terputus-putus kadang-kadang, terus segala macam deh. Nah ini hal yang memang tidak khawatir dengan oksidan gitu. Nah kalau saya sendiri tidak bisa, saya pasti khawatir banget dengan oksidan gitu. Anyway, jadi ini rambutnya sudah rata ya, sudah rata banget. Terus kita sampai ke ujung tuh, tangan gue sampai masukin di dalam baskom. Nah baskom ini guys ya, saya tuh color selalu pakai baskom yang besar banget, dan baskom ini tuh benar-benar ikut saya udah lebih dari 20 tahun lebih ya. Nah terus kita sudah selesai, sekarang kita diamin ini sekitar 20 menit pakai beker ya, 20 sampai 25 menit ya. Kalau uban itu biasanya saya 30 menit gitu. Nah kalau pengerjaan yang sangat detail itu kan memang di akar kan, karena rambut itu kan semakin baby hair dia semakin akarnya tuh lebih sedikit sulit masuk produk gitu. Nah kali ini kita sudah masuk di session gunting rambut. Nah si ibu ini dia maunya tuh diguntingnya tuh cuman kayak di layer aja ujung-ujungnya, jadi tetap panjang, dan dia tidak mau itu rambutnya sampai pendek gitu guys. Nah kebetulan ini saya potongnya itu benar-benar 90 derajat ya, 90 derajat, diangkat kiri kanan belakang samping. Pokoknya kalau potongan yang seperti ini sangat identik banget dengan ibu-ibu yang mereka tuh seneng banget dapetin layer yang kayak gini, karena saya tuh tidak gunting pakai gunting penipis gitu. Nah ini udah selesai, terus kita itu keringin, dan kali ini saya pilih dicatok setelah di blow. Suaminya aja sampai senang banget ngeliat rambutnya, karena dia bilang istrinya nggak pernah didandan seperti ini, rambutnya cantik, dan kata suaminya coba setiap hari kayak gini mah. Oke deh Pak, iya sampai ketemu lagi guys, nanti lihat lagi ya video berikutnya ya, terima kasih.